Timnas Indonesia melawan Jepang malam ini berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Jepang. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Gelora Bung Karno, Jakarta, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Selamat malam Renata, dari pantauan Anda bagaimana situasi malam ini di GBK usai pertandingan? Ya, selamat malam Nitya. Tentu euforia dari supporter Garuda atau Timnas Indonesia ini sudah menurun. Selain karena memang ini sudah menunjukkan pukul 10 yang berarti memang para supporter ini sudah bertolak dari Gelora Bung Karno menuju ke kediamannya masing-masing begitu, tetapi tidak bisa dipungkiri juga kekecewaan dari supporter Timnas Indonesia ini usai menonton laga Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dengan perolehan skor 4-0. Ini tentu menjadi sumber kekecewaan juga bagi supporter yang sudah rela datang begitu ya ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga malam ini. Tetapi tentu ada banyak juga aksi-aksi yang patut diapresiasi, tetapi tentu juga kita saat berbicara dengan beberapa supporter, mereka masih tetap optimis begitu karena memang masih ada 5 laga lagi untuk Timnas Indonesia mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk setidaknya berada di peringkat 3 ataupun 4 dalam klasemen atau grup C begitu. Nitya dan juga saudara, kalau yang kami catat memang dalam pertandingan ini juga yang patut kita apresiasi adalah debut dari Kevin Dix yang meskipun bisa dikatakan cukup pahit ya karena Timnas Indonesia ini gagal meraih poin dan juga pada saat menit ke-41 Kevin Dix akhirnya harus ditarik karena mengalami cedera pada kaki kirinya. Namun pada saat bermain di debut kali ini Kevin Dix menunjukkan performa yang cukup baik, memberikan serangan-serangan yang sayangnya memang tadi sempat terlambat disambut oleh Rafael Struijk. Juga yang kalau kita pantau memang Timnas Indonesia ini pertama kali kebobolan pada menit ke-35 setelah gol bunuh diri yang tercipta dari Justin Hubner. Ini tentu sangat disayangkan, tetapi kembali lagi banyak sebenarnya aksi-aksi yang bisa kita apresiasi begitu dari Timnas Indonesia yang sudah berjuang melawan Jepang pada malam ini. Tetapi sebelum kita jelaskan, mari kita dengarkan terlebih dahulu keterangan resmi dari Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia usai laga melawan Jepang berikut ini. 일단 우리는 후회 없는 경기를 계속 할 것이고 물론 우리 목표는 3, 4위를 잡고 계속 전진하겠지만 이게 하루아침에 우리가 월드컵을 바로 나갈 수 있다 없다 저 또한 장담할 수 있는 부분이 아니고 우리는 계속 도전할 것이다. 물론 감독이라는 위치에 있으면 압박도 있고 신경도 예민해지고 모든 부분이 있지만 그래도 그런 것을 잘 이겨내고 선수들과 하나가 돼서 우리가 원래 목표했던 플레이오프는 갈 수 있게끔 만들 것이다. Ya, Nitya, melanjutkan penjelasan saya tadi, tentu beberapa aksi yang bisa kita apresiasi dari Timnas Indonesia malam ini. Contohnya di menit-menit awal memang tampaknya Timnas Indonesia ini memberikan performa yang cukup baik. Tadi di menit ke-9 aksi Ragnar Uratmangun yang nyaris membuat Indonesia unggul dari Jepang. Ragnar mendapat umpan dari Tom Hei yang sayangnya ini bisa dijegal begitu ya oleh penjaga gawang dari Jepang. Kemudian juga berselang 4 menit sebenarnya Rafael Struijk juga tadi punya kesempatan untuk membobol, namun sayangnya sontekan dari Struijk ini belum tepat sasaran. Dan juga tadi tak lama setelah Jepang berhasil mencetak gol keempatnya, sebenarnya Pratama Arhan ini juga punya peluang yang ia terima dari umpan Ragnar Uratmangun. Tetapi sayangnya tembakan Arhan ini langsung mengarah ke kiper Jepang sehingga peluang itu gagal begitu ya untuk Indonesia meraih skor. Dan pada malam ini akhirnya Samurai Biru berhasil mencetak skor 4-0 pada saat melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup Asia putaran ketiga. Nitya. Ya, artinya memang kita harus menerima bahwa perjuangan dari Timnas atau Garuda ini sudah memberikan yang terbaik. Tapi kan tetap masih ada harapan ya Renata ya. Bagaimana nih harapan dan tanggapan para penggemar supporter Timnas melihat tanggal 19 nanti masih ada peluang untuk memberikan yang terbaik ketika melawan Arab Saudi?
Iya Nitya, tentu optimisme dari para supporter ini masih nampak begitu karena kita ketahui hari ini merupakan laga kelima Indonesia. Masih ada 5 laga lagi untuk Indonesia mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk setidaknya meraih posisi ketiga atau keempat untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tentu dalam 5 laga selanjutnya ini Indonesia masih punya banyak PR, masih harus berusaha keras untuk menaklukkan negara-negara lain yang berada di grup C. Misalnya pada tanggal 19 November nanti yang terdekat ini akan ada pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kita tahu pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi kemarin, Indonesia masih bisa mengimbangi begitu Arab Saudi. Jadi diharapkan dalam pertandingan pada tanggal 19 November nanti Indonesia masih bisa meraih poin. Juga nanti pada tahun depan di bulan Maret ini Indonesia ada 2 laga. Yang pada tanggal 20 Maret ini melawan Australia dan juga pada tanggal 25 Maret ini akan melawan Bahrain. Kemudian juga di tanggal 5 Juni dan 10 Juni timnas Indonesia akan melawan China dan timnas Indonesia akan melawan Jepang. Jadi masih kita lihat dan pantau bagaimana kemudian performa timnas Indonesia paling dekat nanti pada tanggal 19 November dan nantinya di tahun depan kita tentu berharap gitu ya dengan tersisa 5 laga ini Indonesia diharapkan untuk setidaknya bisa meraih peringkat ketiga atau keempat di klasemen grup C. Nitya. Ya, terima kasih Renata. Selama ada peluang harus tetap punya harapan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.